Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembelajaran tentang Django. Kita lihat dulu hasil dari pembelajaran sebelumnya. Ini sudah saya jalankan hasilnya. Dan jangan lupa virtual environment-nya juga dijalankan. Jadi dari pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil membuat dashboard, kemudian produk, kemudian customer seperti ini. Baik, kita lihat modulnya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang admin panel dan database model. Jadi bagaimana kita mengaktifkan admin panel, kemudian database model. Baik, ini sudah saya sudah saya cek bahwa di admin ini sudah dimigrate maksudnya. Artinya pertama kali kita membuat sebuah aplikasi Django dan ingin menampilkan super admin, maka yang pertama kita lakukan adalah migrate maksudnya ya. Di sini ada dua yang perlu diingat, bahwa ada migrations, ada migrate. Jadi ketika awal-awal pembuatan aplikasi Django, kita harus melakukan migrate. Kenapa? Secara default Django itu sudah mempunyai login. Jadi login itu tinggal dipanggil dengan menggunakan migrate. Seperti ini, migrate seperti ini ya. Jadi kalau saya jalankan di sini, contohnya Python minutes migrate, ini akan ada tulisan seperti ini. Nah, ini akan ada tulisan seperti ini. Ini artinya dia sudah memanggil adminnya atau usernya atau grupnya itu miliknya Django secara default. Kemudian setelah itu selesai, maka kita tinggal melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu dengan menggunakan create super user. Ini terjadi di awal-awal karena di aplikasi saya ini sudah dimigrate sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, maka akan muncul tampilan seperti tadi itu ya. Kemudian untuk membuat login untuk super admin ini ada caranya. Biasanya caranya itu menggunakan ini untuk sistem operasinya menggunakan Linux, Mac dan lainnya. Untuk Windows kita tambah dengan ini WinPTY, kemudian Python minutes.py create super user. Ini tinggal kita kopikan. Kemudian di sini kita clear dulu, kita bersihkan dulu. Ini di sini, kemudian kita paste gini ya, kita enter. Maka secara sistem otomatis akan meminta username apa, kita berikan. Contohnya username-nya adalah Unuja. Kemudian email address-nya sembarangan bisa ya, karena tidak pengaruh, yang penting ada @-nya dan ada titiknya. Oke, ini password ini ketika diklik tidak muncul tampilannya, tapi dia tetap berjalan. Contoh saya klik ya, passwordnya adalah Unuja Jaya contohnya ya, Unuja Jaya. Oke, Unuja Jaya. Oke, jadi kalau seandainya salah akan muncul kayak gini. Artinya password pertama dan password kedua itu tidak sama gitu ya. Oke, kita coba lagi. Baik, kita langsung yes. Ini password yang saya berikan similar dengan penggunaan I0 di sini. Oke, ini yang ada keterangannya to similar, tapi ini tinggal kita abaikan dengan menekan tombol ya. Oke, selesai. Kemudian ini kita jalankan lagi. Di sini jika jalankan, maka kita berikan password yang sudah kita buat, Unuja. Baik, otomatis akan muncul groups
kemudian akan muncul juga users. Usernya sudah berisikan user Unuja, kemudian ainol@gmail.com, dan kita lihat isi dalamnya dulu. Ini sebenarnya akan sangat penting nanti di pembelajaran berikutnya karena berkaitan dengan hak akses. Ini sangat penting, nanti kita akan bahas. Jadi contohnya gambarannya ketika kita buat sebuah aplikasi sistem akademik itu ada contohnya ada login guru, dosen ya. Kemudian ada login mahasiswa, kemudian ada login staff, itu semuanya punya akses masing-masing. Maka pengaturannya kita menggunakan sistem yang namanya grup, kemudian ada user. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Baik, ini sudah kita punya login, dapat mengakses user atau super user dalam Django bawaannya. Berikutnya kita lihat lagi modulnya. Ini sudah berhasil. Jadi tahapan pertama kali kita melakukan migrate, seperti itu ya, migrate. Jadi setelah migrate baru kita tekan winpty python manage.py create super user setelah selesai semuanya. Baik, ini tampilannya sudah berhasil. Kemudian tahapan berikutnya kita akan coba membuat sebuah database di Django. Ini databasenya ini agak tidak terbiasa ya, mungkin yang sering bermain dengan yang namanya CI, framework CI atau PHP, biasanya kita membuat databasenya dengan menggunakan exampp gitu. Kita tidak buatnya di sini karena kita punya aplikasi database default yang namanya SQLite. Jadi di sini sudah kita lihat di bagian ini ada DB SQLite 3. Ini adalah database default. Jadi saya sarankan untuk pertama kali kita buat aplikasi ini tidak usah menggunakan MySQL ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan MySQL, Postgre dan lain-lainnya, dari database-nya semuanya bisa gitu ya. Tapi bedanya kita mengeksekusinya, membuatnya dengan menggunakan data model di sini ya. Ini ada data model. Jadi di sini kita lihat isinya otomatis akan ada. Oke, kita tutup dulu. Ini yang lainnya. Di sini di bagian data ya, data ini ada admin, kemudian ada apps, model, test, user, URL, views. Di sini ada yang namanya model. Inilah kita tempat database-nya kita buat ya. Tempat database-nya kita buat. Jadi ada di data, masih ada di apps. Jadi otomatis kalau kita buat di data, database-nya akan muncul di sini dengan header-nya itu adalah nama apps-nya, data. Jadi kalau seandainya ada banyak apps, maka dia dan masing-masing app itu buat database, maka dia akan muncul di bawahnya dari database-nya itu. Baik, langsung saja. Ini kita buat sebuah database yang namanya tabelnya namanya customer ini ya. Kemudian field-nya ada name, phone, kemudian ada email, ada date user. Ini ada banyak penjelasannya. Ini menggunakan char field ini menggunakan date times. Ini ada length max line, ini panjangnya, blank, baca penjelasannya di sini ada blank, true artinya boleh kosong, null juga boleh kosong. Ada yang tanya ke saya apa bedanya blank dan null. Ini hampir mirip ya, tapi null itu biasanya dia tidak boleh kosong, dan kalau kosong maka nilainya akan null, seperti itu ya. Baik, langsung saja. Ini penjelasan lengkapannya tentang penggunaan modelnya. Kita lihat dulu apa isinya yang ada di sini. Kita coba kopikan yang di ini. Kita lihat isinya ini, penjelasannya. Baik, ini adalah penggunaan dari tipe datanya. Jadi dijelaskan lengkap antara P dan null dan blank. Silakan dibaca tapi menggunakan bahasa Inggris ya. Kemudian yang dimaksud dengan choice ini lengkap semuanya, sudah ada di dokumentasi resminya Django. Ini silakan. Baik, tapi untuk lebih detailnya silakan ikuti lagi video ini. Oke, di sini sudah kita buat ini, maka otomatis sistem ini akan membuat sebuah file yang namanya ini. Kita coba buktikan. Ini kita copy pastekan di sini
pastekan di sini, kemudian ini kita pastikan di sini maksudnya ya. Oke, kita pastikan di sini. Jadi kita buat database-nya namanya adalah customer, dan maksudnya bukan database, tabelnya namanya customer, kemudian fieldnya name, phone, email, dan ini. Baik, langsung saja cara menjalankannya. Jadi kalau ada inputan baru, maka kita lakukan adalah make migration. Jadi pertama kali kita lakukan make migration. Kita matikan dulu ini. Jadi Python manage .py, kemudian make karena ada inputan baru ya. Jadi ceritanya make migration tuh dia membuat file, migrate dia mengeksekusi file gitu ya. Make migration. Oke. Kita ada S-nya, jangan lupa ya. Kita coba tunggu dulu lah ini. Otomatis di dalam apps data migrations akan muncul file 0001 underscore initial.py create model custom. Jadi ini otomatis menciptakan atau membuat migration. Ini sudah ada migrationnya lah. Ini isinya, kita tunggu sebentar, ini ya di bawahnya ya, ini isinya. Jadi dia membuat ini make migration. Jadi setiap kita ada perubahan, kita lakukan make migration ada perubahan. Untuk mengeksekusinya kita menggunakan migrate. Jadi kita menggunakan migrate ini untuk mengeksekusinya atau menjalankan file yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita tunggu dulu. Ini artinya sudah kita jalankan, tapi ini belum tampil. Kita coba jalankan. Ini belum tampil ya. Kita run server. Kita tunggu sebentar. Ini belum tampil masih. Kenapa? Untuk menampilkan data yang sudah kita buat itu harus ditampilkan di bagian admin. Oke, kita lihat modulnya. Modulnya ini. Jadi kalau kita mau menjalankan di tabel yang kita sudah buat di bagian support user, maka kita tambahkan ini from models customer. Jadi di bagian adminnya, di bagian sini. Jadi di bagian ini kita tambahkan ini sesuai namanya ya. Oke, kita jelaskan. Baik, ini kita copy paste yang ini. Oke, ini artinya apa? Ini artinya adalah model titik, artinya dia akan memanggil model yang di sini, modelnya dipanggil model karena ini dalam satu folder dengan menggunakan titik. Contohnya kalau ada di apps lain, contohnya appsnya ada guru gitu, maka kita tambahkan guru kayak gini ya. Karena ada dalam satu folder, kita cukup menggunakan titik. Kemudian yang dipanggil apa? Yang dipanggil adalah customer. Jadi customer ini adalah kelasnya atau tabelnya yang sudah kita buat. Kemudian kita jalankan atau diregistrasi menggunakan ini. Sekarang kita lihat hasilnya, apakah sudah muncul. Oke, sudah ada ya, ini sudah ada. Terkadang kita kalau tidak membuat atau tidak menjalankan dengan menggunakan make migration, ini jalan muncul, tapi ketika diklik ini tidak bisa atau error ya, ini error ya. Oke, selanjutnya ini sudah selesai penjelasannya. Silakan dibaca untuk lebih detailnya, tapi sudah mencakup penjelasan saya semuanya. Baik, kita coba tambahkan satu data di sini. Contohnya tambah datanya adalah name-nya ini customer ya. Customernya contohnya kita tambahkan. Punya kita sembarangan aja, emailnya. Baik, kita tambahkan. Maka otomatis kayak gini muncul customer object. Ini artinya objek satu ini bisa diubah ya dengan menggunakan name-nya atau menggunakan salah satu filenya yang ada dalam customnya, dalam tabelnya maksudnya. Di sini, oke, caranya gampang sekali, tinggal kita tambahkan di dev gini, di bagian modelnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan dengan menggunakan name. Ingat sekali lagi, Django, karena ini Django ini miliknya adalah milik Python atau Python, maka jangan lupa mengingat atau memperhatikan yang namanya indentasi. Jadi kalau coding kayak gini error ya, maksudnya error ya. Jadi harus lebih menjorok, karena ceritanya customer itu paling atas atau disebut dengan parent, di bawahnya adalah child-nya gitu ya, child-nya. Jadi name-nya kita jalankan
hasilnya bagaimana. Oke, muncul sesuai dengan namanya. Atau kalau pengen nambah mengubahnya, contohnya kita pengen mengubahnya menjadi email, kita ubah aja gitu ya. Oke, kita lihat berubah ya. Oke, atau bagaimana Pak kalau seandainya ini pengennya lebih dari satu gitu. Oke, ini sudah ada penjelasannya di sini di bagian ini. Jadi kalau pengen lebih dari satu, kita menggunakan ini. Ada dua cara sebenarnya sih. Ada yang menggunakan cara ini, atau bisa menggunakan cara yang kedua ini. Oke, kita coba yang cara yang atas. Tinggal ini copy paste di bagian ini. Oke, sorry, ini salah copy kayaknya. Di sini kita copy pastekan. Oke, ini kita hapus. Kemudian fieldnya yang kita panggil contohnya name. Oke, name. Oke, ini salah ya, diedit dulu. Name, kemudian ini phone nya ini. Oke, maka hasilnya kita lihat bagaimana. Maka akan muncul ini namanya, nomor teleponnya, kemudian ini emailnya lengkap ya, bisa ditampilkan semuanya. Atau bisa menggunakan cara kayak gini. Oke, kita coba semuanya. Ini kita hapus, maksudnya yang ini kita hapus, yang ini kita hapus dulu, kita ganti. Oke, kita matikan saja agar ada perbedaannya. Ini kita matikan. Kemudian yang kedua menggunakan cara seperti ini juga bisa. Ini menyesuaikan jumlahnya. Ini menggunakan ada dua, maka kita ganti dengan dua tampilan saja, atau dua yang kita tampilkan. Oke, gini. Ini kalau lebih dari satu, kita tinggal tambahkan lagi di sini apa gitu ya, contohnya S lagi, persen S kayak gini terus. Ini artinya ini ada 3 wes, ada 3 dengan menggunakan tanda koma, contohnya save titik contohnya email. Maka hasilnya seperti ini. Kita lihat menggunakan koma ya, kan ini menggunakan koma. Atau kalau tidak menggunakan koma, contohnya kita menggunakan ini, baik, akan berubah. Jadi kita bisa menyesuaikan apa yang dipanggil. Bahkan di sini juga akan bisa dipanggil seperti tabel. Jadi ada tabel, ini nanti kita akan bahas lebih lengkapnya di modul-modul selanjutnya. Baik, ini sudah selesai. Ini akan kita tambahkan juga di bawahnya ini banyak hal atau banyak tabel produk. Kemudian setelah produk kita tambahkan juga order. Oke, ini ada 2 tambahan, kita copy pastekan, tapi jangan lupa ya. Oke, nggak jadi masalah kalian mengcopy paste ini, tapi diperhatikan indentasinya. Kadang-kadang banyak yang error ketika kita melakukan indentasi yang salah gitu ya. Ini lihat indentasinya lebih rapi. Oke, ini manggil name, ini mengambil status. Oke, atau bisa menggunakan cara seperti ini, bebas atau menggunakan cara seperti ini. Baik, ini sudah ada inputan baru. Jadi kalau ada inputan baru, kita Ctrl C dulu, kita keluar dulu sistemnya. Kemudian kita make migration dulu, ingat ya. Jadi kalau ada inputan baru, make migrations dulu. Oke. Kemudian ini akan muncul file 002 order dan produk, yang itu namanya dia meng-create modul order dan produk. Kemudian di sini kita langsung meng-migrate, jadi membuat aplikasi, membuat database dulu, kemudian menjalankan atau mengaktifkan dengan cara menggunakan migrate. Ini migrate-nya. Baik, sekarang setelah ini selesai, ini ketika kita jalankan ini masih belum muncul. Kenapa? Karena belum didaftarkan, belum muncul. Kita lihat dulu, yang belum muncul ya karena belum didaftarkan di sini. Ini kita daftarkan dulu produk, kemudian tadi order namanya ya. Oke, kemudian ini kita buatkan 3. Oke, ini kita copy pastekan, pindahkan produk di sini, kemudian order di sini juga. Baik, ini sudah kita jalankan, hasilnya muncul 3. Oke, muncul 3. Oke, di sini masih
bawaan dari customernya, bawaan dari nama tabelnya ya, dan ada S ini ya. Kita bisa mengubah ini sesuai dengan keinginan kita ini dengan cara menggunakan ini. Baik, tunggu ya. Oh, ini kita tambahkan meta, kemudian verbose name plural. Ini kita copy pastekan, kita letakkan di setiap database atau tabel yang kita buat. Jadi di bawahnya ini ya. Ingat indentasi, jangan lupa. Nah, ini adalah contohnya. Kita menggunakan bahasa Indonesia konsumen. Baik, di sini adalah, kemudian kita pastekan lagi di bagian ini. Indentasi sekali lagi karena sering salah di sini ya. Produk. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi di sini, sorry. Kita tekan ya. Kemudian pesanan. Kita jalankan, maka otomatis akan berubah sesuai dengan kehendak kita. Oke, sesuai dengan kehendak kita. Oke, alurnya diingat, jangan sampai ada yang kelewat, karena kalau kelewat biasanya akan error. Ini juga pembahasannya tentang bagaimana kalau seandainya kita menambah sebuah apa yang namanya ya, tabel atau image gitu ya. Jadi ini gampang sekali image-nya, tinggal kita ini copy paste. Contohnya produknya ada gambar ya. Gambarnya ini di produk, di bagian ini kita, oke, ini ada contohnya. Ini kita jangan kasih nama berita, contohnya kita kasih nama gambar produk. Baik, gambar produk di sini kayak gini. Ini akan ukurannya. Baik, karena ada masukan baru, jangan lupa kita lakukan lagi, ulangi lagi caranya dengan menggunakan make migrations, kemudian migrate seperti ini ya, migrate. Maka kita jalankan dulu, maka otomatis akan muncul yang namanya image atau gambar yang sudah kita buat di bagian produk ini. Kita lihat ini produknya. Oke, produk, tunggu, ini kayaknya salah penyimpanan. Kita lihat ini gambar, kita refresh dulu. Baik, ini kita cek dulu. Produknya apakah ada, tambahkan. Oke, tunggu dulu, ini produknya tidak keikut, kita lihat. Oke, tunggu, apakah sudah di migrate. Baik, kita coba matikan dulu. Ini ada yang tidak jalan, kita run server lagi. Kita cek dulu, biasanya sudah muncul ya, namanya gambar gitu ya, kayak gini di bagian produknya. Kita jalankan lagi, masih belum muncul. Belum muncul gambar image. Baik, ini ada yang lupa, kita cek lagi di bagian image ini. Belum muncul. Oke, ini tulisannya ada yang salah kayaknya. Kita cek lagi gambar image. Oke, ini tidak jalan, mungkin ada yang perlu diinstal. Namanya itu adalah, kita coba jalankan dulu, kita coba matikan dulu. Pip install pillows. Oke, kita tunggu, kita install pillowsnya. Ini sebenarnya pillows ini digunakan untuk mengelola gambar. Oke, ini ada yang error, versinya minta diganti. Oke, pillows golden recruitment. Baik, ini mungkin pembahasan ini kita akan lebih detail lagi membahasnya tentang gambar ini. Tapi pada intinya penggunaan gambar kayak gini seharusnya bisa ya, bisa. Tapi mungkin ada yang lupa tentang instalasinya. Ini coba saya matikan ininya dulu. Mungkin karena koma ya. Saya juga penasaran kok tidak bisa ini. Oke, kita jalankan pillowsnya.
harusnya udah muncul, seharusnya. Kita jalankan. Kalau udah bisa kita lompati dulu, kita lanjut lagi. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi tentang gambar. Ini hanya tambahan saja, tapi fokusnya adalah terkait dengan penggunaan ini. Fokusnya kita akan membahas pada penggunaan model dan penggunaan model dan penggunaan admin panel seperti itu. Ini masih error. Not because Pillow is not installed. Ini kayaknya harus diinstal ini. Kalau udah install tidak muncul ini. Ini minta di upgrade pip install. Kita lihat dulu pip listnya. Pilosnya belum ada ya. Terpaksa kita coba dulu. Pip, kemudian kita install, coba gini ya, Pillows. Masih error. Coldens dimintanya. Kita minta upgrade dulu, mungkin di upgrade dulu ya. Kita upgrade dulu, kita usahakan dulu sampai bisa ini upgrade. Tadi upgrade dulu pipnya. Tunggu dulu. Ini di upgrade pipnya. Ini kalau memang tidak bisa Pillowsnya, kita mungkin pipnya di upgrade dulu dengan menggunakan Python min-m pip install upgrade pip. Ini kita tunggu sampai selesai dulu. Setelah selesai ini baru kita lakukan instalasi kepada Pillownya seperti ini. Ini kita install Pillows. Masih belum muncul Pillownya. Nah, ini ternyata gak usah S ya. S. Kita cek dulu. Masih belum muncul. Bisa hilangkan S-nya. Malahan tambah error ya. Tambah S. Kita cek dulu. Ternyata gak usah S ya. Pillowsnya sekarang kita jalankan. Pakai error. Jalan. Baik, kita lihat apakah muncul. Wow, ternyata error. Gambarnya not ini minta di, kalau ada error seperti ini artinya ini minta di migrate lagi. Kita migrate. Migrate lagi, kemudian kita make migration lagi. Jangan lupa tahapannya make migration kemudian migrate. Kemudian kita jalankan. Ternyata Pillows itu gak usah S ya. Pillow gak usah S. Pillow itu digunakan untuk meng-create sebuah file yang berisian gambar atau file biasanya. Kita jalankan. Sekarang kita lihat pesanan, apakah sudah ada gambar. Pesanan produk ya, produk. Sekarang sudah ada inputan gambar ya.